Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham INTP. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. INTP. Seperti biasa, saya akan analisa dari time frame monthly. Untuk skalanya, ini saya pakai skala logaritma, oke? Kita mulai dari Ichimoku. Nah, dari Ichimoku sendiri, kita bisa lihat, Senko Span Bank-nya flat, A-nya turun, Kijun Sen turun, Tenkan Sen flat, terus apa lagi? Chikou-nya di bawah candle, secara keseluruhan ini bearish, oke? Nah, terus kita cek di weekly, di sini juga sama ya. Oh, enggak juga sih. Di sini circle span-nya ini flat, tapi A-nya ini udah, A-nya yang flat maksudnya. Ini circle span B-nya turun, terus Kijun Sen Tenkan-nya flat, sama Chikou-nya di bawah candle, ini juga walaupun dia udah, ini kayak golden cross, tapi secara keseluruhan ini masih bearish ya, oke. Nah, terus next kita cek di daily. Di sini cycle span B-nya flat, A-nya ini mungkin naik, terus Kijun Sen-nya flat dan Kansen naik. Chikou-nya ini juga di bawah candle, tapi dia udah mengarah ke atas. Secara keseluruhan di daily ini sideways ya. Nah, untuk support di daily ini ada di sini 9.975, sama resistance-nya ada di sini 11.050, oke. Nah, jika sudah kita udah dapet nih kalau daily ini sebenarnya sideways, tapi untuk weekly sama monthly ini sebenarnya udah bearish trend, oke. Nah, terus next kita cek analisa dengan Elliott Wave. Di sini langsung gabungin sama ini ya, momentumnya. Di sini kita bisa lihat ini 1 2 3 4 5, oke. Nih momentum 5-nya sampai di sini. Terus setelah 5 ini apa? Ini bisa WXYXZ, oke. Ini WXYXZ, oke. Nah, di mana WXYXZ ini baru ini derajat yang lebih kecil dari WXYXZ yang lebih besar, oke. Dimana ini sebenarnya baru W yang besar, terus ini ada X yang besar, terus ini bisa jadi WXY sebenarnya gini, WXY sekarang, oke. Ini saya hilangkan. Dimana kalau misal WXY ini berarti yang di sini itu ada complex correction juga, dimana sini adalah ini bisa jadi turunnya W, naiknya X, ini Y lagi, oke. Nah, kalau kita fokus ke sini, ini kan berarti WXY kan, yang merah. Terus di sini apa lagi? Kita fokus ke sininya ya. Nah, zoom di weekly. Di weekly karena ini Y, kita bisa asumsi kalau dia sebenarnya cuma 3 gerakan, oke. Nah, bisa A, B, C, atau WXY, oke. Pokoknya kita taunya, ini kemungkinan dia 3 gerakan, oke. Sebenarnya 3 gerakannya nggak mesti harus turun ya, karena 3 gerakan ini belum tentu harus ABC alias zigzag. Bisa jadi dia WX, Y-nya ini flat alias sideways, oke. Tapi karena ini kita udah tahu kalau Ichimoku ini bearish, ya udah kita anggap dia akan bikin new low, oke. Alias dia akan menembus low di sini sama di sini, oke. Nah, terus kita cek secara momentum apakah ada divergence. Ini nggak ada ya. Nah, kemungkinan ya, kalaupun ini swingnya udah terbentuk nih ya, kan. Misalnya ini udah turun sampai di bawah target anggap. Terus dia udah bikin swing low kan. Nah, baru di sini ada kemungkinannya. Baru dia akan bikin divergence dikit, oke. Tapi kenaikan yang ini nantinya, divergence ini, juga belum tentu naiknya akan banyak. Bisa jadi dia tetap lanjut turun, alias divergence di sini mungkin baru bikin X
baru nanti ada Z lagi, oke. Ini bisa jadi, atau kalau emang kinerja perusahaannya membaik, ini bisa jadi 1, ini bisa jadi 2, oke. Jadi kita nggak tahu ya, yang agak jauhnya itu karena kita perlu cek lagi laporan keuangannya. Jadi kita bisa asumsi kalau naiknya berikutnya ini antara 1 atau X, oke. Ini naiknya 1 atau X. Oke. Nah, sampai ini kita cukup fokus ke sini, yang penurunan yang sekarang, oke. Kita zoom di weekly. Ini momentum nggak ada yang terlalu penting. Di daily juga sama, oke. Sekarang kita langsung ini ya, cari target penurunannya. Penurunan ininya kemana, oke. Nah, pertama kita tarik Fibonacci retracement dari ujung bawah ke ujung ke atas ini, ujung wave 5 ya maksudnya. Terus kita udah tahu nih, oh 50%-nya ada di 8.000, 61,8%-nya ada di 6.000. Oh ini pas nih, psikologi, oke. Nah, jadi 50% sama 61,8%-nya bisa dipertimbangkan. Terus kita coba kombinasikan sama ini. Ini proyeksikan panjang W yang biru ke X untuk proyek. Kita tahu panjang Y yang biru ini, oke. Terus external retracement dari ujung W ke X yang biru. Nah, kita udah tahu, oh ini cluster nih. Cluster jelas nih. 8.000. Terus di mana lagi? 6.000. Oke, udah. Kita udah tahu nih. Ada 2 cluster kita. Pertama dia ada di 8.000. 8.000. Oke. Terus yang kedua dia ada di 6.000. Nah, oke, kita udah dapat nih secara target harga penurunannya, oke. Targetnya ada, target pertama ada di 8.000. Itu kebetulan angka psikologi dan cluster Fibonacci. Target kedua itu ada di 6.000. Sama juga ada di cluster Fibonacci dan angka psikologinya, oke. Nah, terus kalau udah kita coba cek ini ya, Fibonacci time. Nah, untuk Fibonacci time-nya kalian bisa cek link yang ada di deskripsi tentang Fibonacci time analysis. Kita ukur panjang ini. Saya proyeksikan ke sini, awal permulaan sini. Saya proyeksikan panjang impulsif ini ke ini, permulaan impulsif, korektif. Terus di mana lagi? Saya mau proyeksikan panjang W ke Y. Terus apa lagi? Swing high ke swing high sini. Proyeksikan ke swing low ini. Oke, saya mau tambahin ini 0,7 berapa? 78 ya. Oke. Nah, terus apa lagi? Udah. Coba yang agak kecil ya. Ini proyeksikan W merah ini ke X merah, oke. Nah, X yang merah di sini. Oke. Nah, kalau kayak gini kan kita udah tahu nih, oh ini cluster nih, kelihatan nih. 2,618, ada 0,618, ada 0,78, terus ada 1,272, oke. Tapi ini clusternya terlalu lebar sih. Sebenarnya ini nggak terlalu bagus ya. Oke. Jadi untuk time analysis INTP ini kelihatannya kurang bagus sih. Emang nggak ada cluster yang mepet. Oke. Cluster yang cukup mepet tuh nggak ada sih. Jadi kita mungkin nggak usah terlalu dipertimbangin sih kalau menurut saya. Karena ini terlalu jauh sih. Ini September sampai April. Ini hampir berapa tahun tuh? Setengah bulan ini. Jadi kita nggak usah terlalu pusingin cluster time-nya, oke? Coba kita ini ya, cek sama Fibonacci channel. Oke, ke Z. Ini juga saya cek
61,8-nya enggak juga. Enggak ada cluster time yang cukup signifikan. Oke. Jadi kita untuk analisa time INTP ini kita nggak usah terlalu dipertimbangkan, soalnya ini belum ada cluster yang cukup signifikan. Oke, jadi kita cukup fokus ke target penurunannya ada di 8.000 atau ke 6.000. Nanti untuk naiknya itu bisa X atau 1, oke. Nah, sekarang kita coba cek secara fundamental. Secara fundamental, seperti biasa, saya akan cek mulai dari total ekuitas, ini tahunan, terus EPS tahunannya, oke. Kita zoom out. Nah, nih kalau kalian lihat nih, kok error? EPS sama ini total ekuitas tahunan. Nah, dan nih total ekuitas sejak 2016 sampai sekarang ini turun terus. Oke. Jadi kalau sejak 2016 dia turun terus, kenapa? Karena dia sebenarnya labanya ini udah turun di ini apa? 2014 dia masih mencatatkan keuntungan lebih dari tahun lalu. 2015, akhir 2015 kuartal 4, dia udah mencatatkan keuntungan yang lebih rendah dari 2016, oke? Jadi itu makanya labanya itu udah mulai tergerus sejak itu. Oke. Itu sejak di sini nih. Nah, sejak ini. Nah, makanya dia turun. Labanya juga turun kan. Laba turun terus ekuitasnya juga turun terus. Jadi sebenarnya wajar kalau harganya turun sejak ini apa 2015. Oke. Nah, terus jadi gimana kinerja perusahaannya? Kalau menurut saya ini kinerjanya kurang bagus karena dia selalu turun, oke, tiap tahunnya. Nah, terus kita cek apa lagi? Fundamental. Kita cek ini PBV. Seperti biasa saya akan gabungin sama Bollinger Band. Pindahin ke panel yang telah ada di bawah. Ini saya mau hilangkan ini. Pertebal background, oke. Nah, terus untuk panjang candle-nya ini 260 candle. Sumbernya ini saya pakai PB ratio, oke. Nah, kita pakai logaritmi juga. Nah, dari sini kita udah tahu nih. Oh, ekuitas turun terus, laba juga turun terus. Tapi PBV-nya aja ini nggak paling rendah, nggak di lower band-nya. Kalau menurut saya ini harusnya minimal ya, dia kejar targetnya tuh sampai ke ini, lower band-nya kayak gini terus. Sampai ada perbaikan kinerja, oke. Dan menurut saya dia paling akan ngejar ke lower band terus lama di bawah lower band. Setelah kinerjanya membaik, baru dia akan naik. Oke. Jadi kita cek lower band-nya ada di mana sekarang. Ada di 1,33. Dan PBV sekarang ada di 1,8. Berarti kalau kita mau hitung, itu ada 10.104. Oh ya, 10475 bagi 1,8 kali 1,33. Oke, targetnya ada di 7.740. Ini berapa? 7740. Oke. Ini pas nih. Kalau kalian lihat ya, 7740 itu ada di cluster yang 8000 yang kita cek tadi nih. Cluster Fibonacci sama dia berdekatan sama ini apa angka psikologi. Berarti secara teknikal kita cari cluster Fibonacci dan angka psikologi itu ada di 8000 sampai ini. Terus secara fundamental target penurunan PBV-nya itu juga ada di 7750. Oke. Nah, tapi apakah ini mungkin dia balik ke ini 6000? Kalau dia balik ke 6000 itu sebenarnya masih mungkin ya. Karena kalau kita hitung PBV sama dengan satunya aja ada di berapa? 5.858 5820. Oke. Ntar ketika dia udah sampai 8.000 naik, kita tinggal tunggu apakah laporan keuangannya bagus. Kalau bagus, dia mungkin akan jadi 1. Kalau jelek, mungkin dia akan jadi X. Oke. Sekian analisa untuk INTP.
Sekian dan terima kasih.